Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Mulyani selaku dosen mata kuliah dan eksperimen. Perkenalkan, nama saya Anissa di Pasal 9 NIM 19080760040 dari kelas pendidikan kimia 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan praktikum saya. Pada praktikum ini, saya akan merancang praktikum berbasis green chemistry atau dengan bahan yang ramah lingkungan dengan judul pemanfaatan ekstrak kol merah sebagai indikator alami untuk membedakan jenis garam terhidrolisis. Seperti yang kita tahu, indikator alami adalah indikator yang terus dikembangkan untuk menentukan apakah suatu sampel bersifat asam atau basa. Sedangkan hidrolisis garam dapat diartikan sebagai reaksi reversibel penguraian garam oleh air. Sehingga hidrolisis garam adalah reaksi antara salah satu ion-ion garam, kation atau anion, dengan air dan membentuk larutan bersifat asam atau basa. Nah, untuk membedakan larutan ini bersifat asam atau basa, saya menggunakan indikator alami, yaitu kol merah. Karena kol merah dapat digunakan sebagai indikator untuk membedakan asam atau basa. Selain itu, alasan saya menggunakan kol merah sebagai indikator alami karena kol merah tidak akan mencemari lingkungan dan tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya dan juga memudahkan siswa untuk melakukan praktikum di rumah. Setelah saya telah ada di beberapa artikel yang juga menggunakan bahan alami untuk bahannya, terdapat banyak sekali keunggulan dari indikator alami ini, yaitu yang pertama, selain ramah lingkungan, bahan-bahannya juga mudah didapatkan, tidak mahal dan mudah digunakan. Pada artikel yang pertama dengan judul Red Spinach as an Environmental Friendly Acid Base Indicator, penelitian ini mengkaji bagaimana bayam merah dapat dikembangkan menjadi asam basa yang ramah lingkungan. Indikator alami yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak bayam merah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan warna merah terjadi pada sampel garam air, teh, jeruk, dan nanas sesuai dengan sifat asamnya. Selanjutnya, air deterjen berubah sampai warna hijau kebiruan, dan sesuai dengan sifat dasarnya deterjen, studi ini menyimpulkan bahwa merah ekstrak daun bayam dapat digunakan sebagai indikator alami yang ramah lingkungan. Pada artikel yang kedua, dengan judul Ekstraksi dan Analisis Zat Warna Ekstrak Kulit Buah Manggis, serta aplikasinya sebagai indikator asam atau basa. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh jenis pelarut dan waktu ekstraksi pada kulit buah manggis terhadap serapan yang dimiliki oleh zat warna pada kulit buah manggis. Nah, pada uji warna ini, ekstrak akan berwarna merah pada keadaan asam dan berwarna hijau kebiruan pada keadaan basa. Dan didapatkan kesimpulan bahwa ekstrak kulit buah manggis dapat dijadikan sebagai indikator titrasi karena presentasi kesalahan titrasi pada indikator ekstrak kulit buah manggis tidak jauh berbeda dengan presentasi kesalahan titrasi pada indikator PP. Pada artikel yang ketiga dengan judul Flower Extract of Cage Plants Canavalia virosa as an Indicator of Acid Base. Ekstrak bunga tanaman kerandang dapat digunakan sebagai indikator asam atau basa. Indikator ekstrak bunga kerandang mempunyai kemiripan dengan indikator methyl orange, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif mengganti indikator tersebut. Hasil dari artikel ini didapatkan kesimpulan bahwa hasil yang didapat dalam penelitian ini yaitu ekstrak bunga tanaman kerandang dalam asam kuat berwarna merah, dalam asam lemah berwarna merah muda, dalam basa berwarna hijau kuat, dan basa lemah berwarna hijau muda. Pada artikel yang keempat dengan judul Pemanfaatan Potensi Lokal Jombang berupa bunga pacar air sebagai indikator alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrak potensi lokal Jombang berupa bunga pacar air sebagai indikator alami dan efektivitas kertas, HVS, dan kertas saring sebagai kertas indikator. Nah, pada hasil pengujian ini, di dalam larutan asam dan basa menunjukkan bahwa ekstrak bunga pacar air merah dan ungu memiliki efektivitas yang sama sebagai indikator alami. Begitu juga dengan kertas indikator ekstrak bunga pacar merah dan ungu berbahan dasar kertas HVS dan kertas saring. Pada artikel yang kelima dengan judul Analisis Aktivitas Antosianin dari buah senggani, kulit kopi, dan ubi jalar ungu sebagai indikator asam basa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktivitas senyawa antosianin dari ekstrak buah senggani, kulit kopi, dan ubi jalar ungu sebagai indikator asam basa. Pigmen ungu yang dihasilkan dari ekstrak buah senggani, kulit kopi, dan ubi jalar ungu
bahwa ketiga tanaman tersebut mengandung antosianin. Antosianin dari ekstrak ketiga tanaman ini berwarna hijau daun pada kondisi basah dan berwarna asam muda pada kondisi asam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstrak buah senggani, kulit kopi, dan ubi jalar ungu mengandung antosianin yang dapat digunakan sebagai indikator alami pada titrasi asam basa. Pada artikel yang ke-6 dengan judul potensi ekstrak etanol kulit buah naga merah sebagai indikator pada titrasi asam basa. Pada penelitian ini, warna merah menandakan adanya senyawa antosianin yang dapat memberikan warna yang berbeda pada pH asam dan basa. Penelitian ini diawali dengan melakukan ekstraksi kulit buah naga menggunakan pelarut etanol. Selanjutnya dilakukan pengukuran absorbensi ekstrak kulit untuk mengetahui panjang gelombang maksimumnya. Dan didapatkan hasil bahwa ekstrak ini dapat digunakan pada titrasi asam basa dengan perubahan warna dari merah muda menjadi peach pada titik akhir titrasi. Pada artikel yang ke-7 dengan judul Langer-Stroinia faure and Lopira lanceolata ethanolic extract as substitute indicator in acid base hyperimetry. Penelitian ini mengekstrak pewarna dari bunga Langer-Stroinia faure dan kulit kayu Lopira lanceolata sebagai indikator dalam titrasi asam atau basa sebagai pengganti indikator sintetis. Stroinia, ekstrak faure, dan Lopira lanceolata telah ditampilkan sebagai pengganti yang baik untuk methyl orange dan phenolphthalein di seluruh titrimetri yang dilakukan dan bisa digunakan dan dapat dianggap sebagai pengganti dan cocok untuk sintesis indikator. Pada artikel yang ke-8 dengan judul Dioscorea bulbifera L-fruit extract used as a natural indicator in acid-base titration. Penelitian ini meneliti indikator alami buah Dioscorea bulbifera ekstrak dan digunakan sebagai indikator dalam berbagai indikator asam atau basa. Adanya flavonoid dan antosianin mengakibatkan perubahan warna yang tajam yang terjadi pada titik akhir titrasi. Akhirnya, kita bisa mengatakan penelitian ini bermanfaat untuk digunakan untuk ekstrak buah Dioscorea bulbifera sebagai indikator dalam semua jenis titrasi asam basa karena efektivitas biaya, kesederhanaan, dan ketersediaannya. Pada artikel yang terakhir yaitu yang ke-9 dengan judul Natural Indicator for Acid Base Titration for Thai Yellow Flower Extract. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki efisiensi indikator ekstrak dari bunga kuning di Thailand, yaitu yang pertama Acacia auriculiformis, yang kedua Crotalaria juncea, dan yang ketiga Sesbania javanica. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa ekstrak ini dapat digunakan untuk menggantikan indikator standar phenolphthalein karena titik akhir sangat dekat dengan indikator standar. Warna larutan akan berubah dari coklat muda sampai coklat tua untuk auriculiformis dan berubah dari coklat muda menjadi kuning untuk juncea dan javanica. Setelah saya menelaah ke-9 artikel tadi, maka pada penelitian ini saya akan menggunakan kolmera sebagai indikator alaminya, dibantu dengan soda kue, garam, cuka, dan deterjen sebagai larutan yang akan diuji asam atau basanya. Dan yang tidak kalah penting, larutannya juga ramah lingkungan. Kenapa saya memilih kolmera? Karena setelah saya baca beberapa artikel, ternyata belum ada yang menggunakan kolmera, sehingga saya terpacu untuk menggunakan kolmera sebagai indikator alami. Dan tidak kalah manfaatnya dari artikel-artikel lain, kolmera juga mudah didapatkan, murah, dan ramah lingkungan. Saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan saya gunakan dalam praktikum pemanfaatan ekstrak kolmerah atau ungu sebagai indikator alami untuk membedakan jenis garam terhidrolisis. Yang pertama, saya akan menjelaskan alat yang akan digunakan dalam praktikum terlebih dahulu. Yang pertama, ada 4 buah gelas plastik. Yang kedua, ada 4 buah sendok. Kemudian ada pula bahan yang akan saya gunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama, ada kol merah atau kol ungu yang nantinya akan diekstrak warnanya. Kemudian ada cuka, ada soda kue, ada deterjen, ada garam, dan ada air mineral.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum tadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan alatnya dulu. Yang pertama ada wadah atau gelas plastik. Nah, gelas plastik ini nantinya berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk melarutkan suatu larutan. Kemudian ada sendok. Nah, sendok ini berfungsi untuk menghomogenkan suatu larutan atau mencampur larutan agar homogen. Kemudian adapun fungsi bahannya, yang pertama ada kol ungu. Nah, kol ungu nantinya diambil ekstraknya. Kemudian kol ungu ini dicampurkan ke dalam 4 bahan tadi, yaitu ada cuka, deterjen, soda kue, dan garam. Nah, fungsi dari kol ungu ini sebagai indikator alami untuk membedakan apakah bahan tersebut masuk ke dalam asam, basa, atau netral. Kemudian ada air. Nah, nantinya air ini akan dicampurkan ke dalam garam, deterjen, dan soda kue agar menjadi suatu larutan. Kemudian yang terakhir ada bahan cuka, deterjen, soda kue, dan garam. Nah, bahan-bahan ini yang nantinya akan diuji. Apakah bahan ini termasuk ke dalam asam, basa, ataupun netral, dan apakah bahan ini terhidrolisis atau tidak terhidrolisis. Baik, selanjutnya setelah tadi saya sudah menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum tadi, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan cara kerja pada praktikum ini. Yang pertama, kita ekstrak terlebih dahulu kol merah atau kol ungu ini. Kemudian, hasil dari ekstrak tersebut akan kita campurkan atau kita gunakan dengan 4 bahan ini, yaitu ada cuka, ada soda kue, ada deterjen, dan ada garam. Kemudian setelah kita campurkan, kita tunggu beberapa saat. Kemudian kita analisis dan kita amati apakah 4 bahan tersebut termasuk ke dalam garam asam atau termasuk ke dalam garam basa. Kemudian kita juga harus mengamati dan menganalisis pula apakah bahan-bahan tersebut terhidrolisis atau tidak terhidrolisis. Kali ini saya akan memaparkan cara kerja dari praktikum saya, yaitu pemanfaatan ekstrak kol ungu sebagai indikator alami untuk membedakan jenis garam terhidrolisis. Nah, tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui sifat larutan garam yang terbentuk dari asam dan basa dengan menggunakan indikator alami. Nah, kalian masih ingat gak sih apa itu hidrolisis garam? Hidrolisis garam adalah suatu proses penguraian garam dalam air yang akan membentuk ion positif dan ion negatif. Pencampuran larutan asam dan basa akan membentuk garam dalam air. Namun demikian, garam dapat bersifat asam, netral, maupun basa. Jadi, sifat larutan dalam air ditentukan dari asam dan basa pembentukannya. Misalnya, yang pertama, jika suatu larutan terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka garam yang terbentuk akan bersifat netral. Yang kedua, jika larutan terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka garam yang terbentuk akan bersifat basa. Yang ketiga, jika larutan terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, maka larutan garam yang terbentuk tergantung pada Ka dan Kb-nya. Yang keempat, jika larutan terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka garam yang terbentuk akan bersifat asam. Jadi, hidrolisis garam dapat terjadi jika salah satu larutan bersifat asam lemah atau basa lemah. Nah, pada praktikum ini, jika larutan bersifat asam, maka larutan akan berubah warna menjadi kemerahan. Jika larutan bersifat netral, maka larutan akan tetap berwarna ungu. Dan jika larutan bersifat basa, maka larutan akan berubah dari biru sampai kehijauan. Nah, perubahan warna ini disebabkan oleh pigmen antosianin yang terdapat dari kol ungu. Perubahan warna tergantung pada tingkat asam dan basanya suatu larutan. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Yang kedua, kita harus mengekstrak kol ungu untuk diambil airnya. Cara pengekstrakan yaitu dengan cara
kol ungu dipotong kecil-kecil lalu direbus dan disaring diambil airnya. Ini saya sudah menyiapkan hasil ekstrak dari kol ungu, warnanya ungu kehitaman. Cara kerja selanjutnya yaitu masukkan masing-masing 1 sendok deterjen, soda kue, dan garam ke dalam wadah atau gelas yang sudah diberi label sesuai dengan namanya. Kemudian diberi sedikit air lalu diaduk. Jangan lupa masukkan juga cuka ke dalam gelas yang sudah diberi label juga, namun tanpa ditambahkan air. Selanjutnya yaitu masukkan ekstrak kol ungu ke dalam masing-masing gelas sebanyak 2-3 sendok makan. Pada tahap akhir praktikum, setelah kita tunggu beberapa menit, terjadi perubahan warna dari masing-masing larutan. Yang pertama ada larutan deterjen. Larutan ini berubah warna menjadi hijau setelah ditambahkan 2-3 sendok makan ekstrak dari kol ungu. Hal ini disebabkan karena larutan deterjen bersifat basa dengan pH lebih dari 7 dan mengalami hidrolisis sebagian. Yang kedua, ada larutan soda kue. Larutan ini setelah ditambahkan 2-3 tetes ekstrak dari kol ungu berubah warna menjadi biru kehijauan. Hal ini disebabkan karena larutan soda kue bersifat basa dengan pH lebih dari 7 dan mengalami hidrolisis sebagian. Yang ketiga, ada larutan garam. Larutan garam ini setelah ditambahkan 2-3 tetes ekstrak kol ungu tidak terjadi perubahan warna. Hal ini disebabkan karena larutan garam bersifat netral dan tidak mengalami hidrolisis karena ion Na+ dan Cl- tidak dapat terhidrolisis dalam air karena cenderung akan berbentuk ion. Dan yang terakhir ada larutan cuka. Larutan cuka ini setelah ditambah 2-3 sendok ekstrak dari kol ungu akan berubah warna menjadi merah. Hal ini disebabkan karena larutan cuka bersifat asam dengan pH kurang dari 7 dan mengalami hidrolisis total. Nah, perubahan warna dari masing-masing larutan ini disebabkan oleh pigmen antosianin yang terdapat pada ekstrak kol ungu ini. Dan perubahan warna dari masing-masing larutan tergantung pada tingkat asam dan basanya suatu larutan. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.